Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Sabah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam arti menghargai pemberiannya, membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata batin, karena syukur itu adalah lawan dari kufur. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur akan kami tambah kenikmatan, keberkahan. Artinya siapa yang terbuka. Walain kafartum, siapa yang mengingkari atau tertutup, kafir. Inna adabilah sadid, sedunia siksaku adalah pedih. Nah, jadi kalau menurut Al-Quran, syukur itu lawan katanya kufur. Artinya kalau kufur itu artinya menutup, tertutup. Syukur itu artinya terbuka. Jadi terbuka mata hatinya, terbuka mata kolbunya, terbuka mata jiwanya. Karena manusia ini terdiri dari jasmani, kemudian ada jiwa. Di dalam jiwa ini ada sudur atau kesadaran, masuk lagi ada kolbu. Kolbu fungsinya adalah detektor mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian masuk ke lagi ada yang namanya fuad. Fuad itu tempat nur ilahi, cahaya ilahi atau petunjuk ilahi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kita akan berselancar untuk beranjak sana melihat ayat Allah. Maka malam hari ini saya tadi topiknya adalah untuk mengenal atau menghadirkan Allah. Karena apa? Kita semua tahu ya, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Aqrabu min hablil warid ya. Surat Qaf ayat 16. Lebih dekat dari urat nadi leher. Tetapi kenapa jauh? Karena kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam diri kita. Karena Allah itu dimensinya yang sangat tinggi. Allah maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Manakala kita itu lemah lembut, pengasih, penyayang, itulah Allah hadir di dalam diri kita. Tapi kalau kita marah-marah, sakit hati, kecewa, dendam, dan lain sebagainya, itu tidak mungkin Allah hadir dalam diri kita. Maka untuk memulai kita buka surat An-Nisa ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit atau di samawat dan apa yang ada di bumi, dan adalah pengetahuannya Allah Maha meliputi segala sesuatu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ayat ini dimulai dengan huruf ya, wa. Kemudian lillahi, baginya, bagi Allah. Ma apa-apa, fis samawit, fis samawati, apa-apa yang di dalam langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang dalam bumi. Nah, kalau lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah, itu apa yang ada di semesta isinya, ya,
Kalau kita melihat semesta, itu kan planet kita ini planet yang ketiga dari tata surya. Ada Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto itu satu tata surya. Kalau masuk galaksi, ya bumi kita tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah matahari kita, satu titik bintang. Nah, semua itu milik Allah. Kepunyaan Allah semuanya itu yang di bumi maupun yang di langit, dan apa-apa itu termasuk isinya. Tapi kadang manusia ngaku-ngaku, ini uang saya, ini rumah saya, ini ladang saya, ini mobil saya, kan begitu diaku. Padahal punya Allah. Maka disinilah pentingnya kita mengkaji hakikat. Ternyata hakikatnya itu semua milik Allah. Istri, anak, keluarga itu milik Allah. Maka kita boleh memiliki, boleh punya rumah bagus, mobil bagus, tetapi jangan ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan, nanti barangnya enggak ada, terus kecewa. Nah, itulah yang tidak boleh. Kalau mempunyai boleh saja, memang kita untuk beribadah ini juga perlu sesuatu untuk menunjang sarana dan prasarananya. Akan tetapi kalau ada kemelekatan, ya, itulah yang dilarang, karena semua adalah milik Allah. Lantas ayatnya wa kana Allahu, ya, karena Allahu. Kalau ina mesti uloha, ya, kalau kita belajar nahwu shorof itu karena wa ihwatuha itu bahwa karena ini adalah istilahnya merofakkan, ya, isim sesudahnya. Wa kana Allahu, dan sesungguhnya Allah adalah Allah, ya, bikuli, ya, dengan tiap-tiap syai'in sesuatu, muhita meliputi. Artinya di jagat raya ini samawat wal ard, ya, bumi langit ini semua diliputi oleh Allah. Jadi semua tidak ada yang tidak kehadiran Allah. Allah hanya sebagai fasilitator. Ya, kita mau apa saja boleh. Maka di ayat lain itu kan Allahu la yughayyiru ma biqaumin kata yughayyiru ma bi anfusihim. Kita lahir sudah diberi perangkat sama. Allah menciptakan kita asal diketahui baik semua. Tapi manakala manusia merubah ke yang buruk, kan fitrahnya itu manusia baik, Pak. Fitrahnya dalam diri ini baik. Ada yang namanya furqan dalam diri. Kitab sejati kalau mbah-mbah kita dulu, kalau Allah mengatakan Iqra kitabaka itu surat Isra ayat 13-14 itu, di dalam sini ada, tadi saya sebutkan, ada sudur, ada kesadaran, ada kolbu, ya, hati nurani, ada fuad, tempat apa? Nur ilahi, cahaya ilahi, itu bisa tahu di sini sudah ada. Contoh, orang yang belum kenal Al-Quran benar, belum kedatangan mubalek, belum kedatangan dai, ya, belum mengenal agama. Tapi di dalam sini ada furqannya, sudah tahu, Pak. Kalau menolong orang itu baik, menyakiti orang itu tidak baik. Ini di sini sudah ada. Sudah tumbuh, tinggal kita menumbuhkan enggak. Fitrahnya itu manusia berbuat baik. Tapi sayangnya manusia yang kadang merubah dirinya sendiri itu menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu semua diliputi oleh Allah Ta'ala, dan kita harus tahu hakikatnya bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi termasuk isinya apa-apa itu adalah milik Allah. Jangan sampai kita ngaku-ngaku, ya, milik kita, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Allah sudah meliputi semesta, kemudian artinya kita juga diliputi oleh Allah, ya. Tadi saya sebutkan di depan, Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita, ya. Ini ayatnya surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang diwaswas, ya, yang dibisikkan pada dirinya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat nadi lehernya, ya. Maaf, ini kadang terputus-putus. Ayat ini dimulai dengan wawu kemudian lakot, Pak. Lakot itu huruf takkid, Pak. Lamnya artinya sungguh, kotnya juga sungguh. Khalaqna fi'il mati, kami telah menciptakan al-insan itu manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma apa-apa tuwaswisu bihi nafsu, yang dibisikkan di dalam dirinya, dalam kalbunya. Kalau tadi saya menyebutkan dalam jiwa ada sudur, ada kesadaran, dalam kesadaran ada kalbu sebagai detektor hati nurani, dalam nurani ada fuad ataupun tempat cahaya ilahi atau nur ilahi. Nah, di sini Allah kerentak kita sudah tahu apa yang kita lakukan dalam hati, Allah sudah mengetahui. Maka kalau ada orang, ya, ada orang, kan ada pertanyaan, lah itu kalau ada orang hilang akalnya, misalnya meninggal waktu kecil atau orang gila dan lain sebagainya, ya, itu masuk surga atau neraka, misalnya demikian. Karena Allah itu lebih tahu apa yang dibisikkan di dalam jiwa manusia, nafsuhu ini, ya, nafsun itu jamak apa? Nafsun, ya, nafsuhu itu jiwa artinya atau diri, jamaknya anfus. Maka Allah akan mengetahui orang ini kalau sampai dewasa, sampai tua menjadi soleh atau enggak, Allah tahu. Ini kalau tidak gila, Allah juga tahu, maka dia mau kemana, Allah juga tahu. Mendapatkan ahsani takwim, ya, kendaraan yang baik atau yang buruk, Allah lebih tahu. Maka kalau ayat dimulai ada lakot itu sungguh itu artinya betul-betul, ya. Maka wa nahnu, dan kami Allah akrobu. Nah, ini isim adzam, kalimat superlatif dari koroba, ya, yukoribu, akrobu itu lebih dekat, Pak. Ilahi kepadanya, min dari kablil, ya, tali atau urat warid, urat nadi leher. Berarti kan dekat sekali, Pak. Maka tadi saya gambarkan kenapa Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita, tapi kita tidak bisa menghadirkan. Syaratnya menghadirkan Allah itu, ya, kita sifat-sifat Allah yang pengasih penyayang, ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah pengasih penyayang, itu kita juga pengasih penyayang. Allahu latifun, Allah itu lembut, maha lembut, kita juga lembut dengan sesama. Allah itu rahmah, ya, termasuk misi Nabi Muhammad itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menebar seluruh alam, menebar kasih sayang seluruh alam. Artinya manakala kita selaku muslim itu harus menebar kasih sayang, bukan hanya untuk mukmin muslim, bukan, tapi seluruh alam, termasuk tumbuh-tumbuhan, ya. Itu ada yang kurang air, kita siram. Ini ada yang perlu dipupuk, kita pupuk. Ini namanya kita menjadi rahmatan lil alamin. Ada hewan haus, kita beri minum, misalnya demikian. Jangan sampai kita memelihara sesuatu malah kita menyiksa. Nah, ini namanya kita sudah rahmatan lil alamin. Nanti Allah akan hadir. Jadi nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa kami lebih dekat, kami Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher. Nah, maka kita harus bisa menghadirkan Allah setiap saat, setiap waktu. Kalau kita sudah bisa menghadirkan Allah setiap saat, setiap waktu, itu punya kekuatan yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Kita lanjut. Nah. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 186.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau tadi Allah dekat, masih ada orang yang ngeyel bertanya. Maka di sini wa idza apabila sa'alaka kamu ditanya ibadi, ada hambaku yang bertanya padamu ani tentang aku, tentang Allah, fa ini qarib, jawablah Allah itu ini Allah itu qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu mengijabahi, kalau terjemahan umum da'watad da'i idza da'ani, orang yang berdoa apabila dia berdoa. Doa, dakwah ini kan ada kata-kata dakwah ya, da'watad da'i. Dakwah itu menyeru, Pak. Menghadirkan tadi loh. Menghadirkan Allah. Jadi doa itu sebetulnya menghadirkan Allah di dalam diri kita. Tapi terus kita ya doa itu minta kan begitu. Minta kehendak kita. Ya boleh saja. Tapi intinya menghadirkan Allah. Kalau Allah itu hadir lebih dekat dari urat nadi leher kita, yang kita batin kita iwas-wiskan, wah saya pengen nyarutang, itu Allah tahu. Karena Allah sudah dekat, sudah hadir, sudah dikabulkan, Pak. Apa yang kita mau Allah sudah mengetahui. Tapi syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Kamu harus juga mengijabahi kehendak Allah dan juga mengimani. Lahum yasudun, agar supaya kamu itu menyadari. Yasudun itu bisa menyadari, bisa mencerdaskan ataupun meluruskan. Maka di dalam Al-Kahfi itu ada ayat ya, Amang yahdillahu fahuwal muhtadi. Orang yang mendapat petunjuk dialah yang mendapat petunjuk. Waman yudlil, dan siapa yang memilih sesat, nah disesatkan itu ya, waman yudlil falan tajidalahu waliya mursida. Mursida itu orang yang punya kesadaran. Jadi orang yang tersesat dia akan tidak mendapatkan seorang pembina yang menyadarkan. Maka kita supaya semoga mereka menyadari. Ia meliputi segala sesuatu, semua manusia. Kita lihat surat 17 ayat 60. Di sini disebutkan wa'id kulna laka inna robbaka akhato binas. Ya. Bisa potong di sini aja. Ketika kami katakan padamu bahwa Tuhanmu meliputi semua manusia. Ini yang Samirah ini. Inna sesungguhnya robbaka, Tuhan engkau, akhato binas, meliputi segala manusia. Nah, manusia itu semua sebenarnya diliputi oleh Allah. Allah selalu hadir dalam diri kita. Cuma kadang yaitu tadi manusia sudah diberi perangkat yang sama. Begitu lahir itu ya, surat 16 ayat 78 itu ya, diberi pendengaran, penglihatan dan afidah. Tetapi ada yang menggunakan, ada yang tidak. Maka ada orang yang mau menggunakan, itulah nanti mendapatkan ahsani takwim. Tapi yang tidak mau menggunakan akal, pendengaran dan penglihatan, ya itu akan seperti kal an'am, binatang ternak. Ya, kalau surat An-Nahl ayat 78 itu kita lahir ada pendengaran, ada penglihatan dan afidah. Kemudian kalau surat Al-A'raf ayat 179, kalau tidak mau menggunakan itunya, pendengaran, penglihatan, hati tadi, itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum ad-dolu, bahkan mereka itu lebih sesat. Kenapa kok disamakan seperti binatang ternak? Kok tidak binatang liar, Pak? Kalau binatang liar itu cari makan sendiri, ya, bebas. Tapi kalau binatang ternak itu makannya nunggu juragane. Kelinter wae rong dipakani kelinteran wae, turu makan, itu binatang ternak. Kalau binatang liar enggak, Pak. Bangun tidur ya langsung cari makan sendiri, enggak usah. Itulah. Maka semua manusia ini diliputi oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri yang terusannya. Intinya di sini adalah karena topiknya itu Allah menghadirkan Allah. Inna rabbaka akhato binas. Sungguhnya Tuhan engkau adalah meliputi semua manusia.
Maka sebetulnya kalau kita kembali kepada diri kita itu toro gampangane kamu itu adalah aku yang lain. Kalau kamu itu adalah aku yang lain, artinya kita tidak akan menyakiti orang itu, kita tidak akan merendahkan orang lain, kita tidak akan istilahnya memusuhi orang lain. Harusnya begitu, tapi memang manusia kadang punya ego, punya nafsu, ya itulah. Kita lanjut ya. Masih tentang presentasi Allah ya. Surah 58 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang di langit, di samawat dan bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu ya, atau lebih Allah melainkan dia juga hadir di dalam itu. Kemudian dia akan memberitahukan kepadamu mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini menjelaskan ya, kalau kita berbicara tiga orang itu Allah yang keempat. Kalau kita bicara 5 orang, Allah yang keenam. Atau lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau cuma berdua ya Allah yang ketiga. Kalau 10 Allah yang 4, kalau 100 ya Allah ke 101 gitu maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Allah meliputi. Allah selalu hadir. Jadi kadang nyuwun sewu ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim biasanya kan orang mau minum gini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya Allah Maha Pengasih Penyayang. Terus ada rapat, Pak. Ada rapat besar. Kadang ya rapat di DPR atau MPR atau apa. MC-nya mari kita buka acara ini dengan basmalah. Semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rapat besar. Tapi kalau tidak memahami basmalah, Pak, ya, Allah Pengasih Penyayang, tapi tidak paham basmalahnya, dalam rapat itu adu argumentasi, itu saling tuding-tuding, saling menyalahkan, bahkan ada yang lempar kursi, Pak. Ini artinya dia membaca basmalah tapi tidak paham yang dimaksud Bismillah tadi. Padahal MC-nya buka, mari baca basmalah, semua baca. Tapi ternyata rapat ada yang ngangkat kursi mau dilempar. Pernah lihat, Pak? Belum pernah ya. Kalau saya pernah lihat ya. Itu masalahnya. Maka harus menghadirkan Allah itu ya sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Allah sebagai arsitek agung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 6. Wa dia Allah alladzi yusawwirukum ya. Yusawwirukum itu yang membentuk kamu ya. Allah itu al-musawwir. Maha membentuk, Maha mencipta kita. Fil arham di dalam arham rahim ya, rahim. Jadi Allah membentuk kita. Kaifa yasha apa yang bagaimana Allah yang kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena kamu itu dibentuk di rahim ibu, maka nanti kalau jadi orang yang
perkasa, kamu harus bijaksana gitu loh. Kan Allah itu Al-Aziz Al-Hakim, perkasa dan bijaksana. Kalau kamu nanti perkasa, jadi gubernur, bupati, atau jadi presiden, itu kan perkasa, maka harus meniru Allah Al-Hakim, bijaksana. Manakala punya keperkasaan, punya jabatan, tidak bijaksana, nanti ya kurang afdol ataupun terjadi error program, ya. Ini artinya dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Ya. Rahim itu dari kata rahim itu kan kasih sayang, Pak. Seorang ibu itu kan ya korbannya kan luar biasa waktu hamil itu. Kita semua mengalami. Tapi menurut neuroscience, ya, manusia setelah 7 hari lahir itu lupa kepada syahadat rahimnya. Syahadat rahimnya kan ada, Pak. Surat Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan, bertanya, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jawab kita waktu itu, qalu bala syahidna. Iya, saya menyaksikan. Tapi setelah kita kenal uang, kenal ini itu, kadang orang yang itu lupa. Maka banyak orang yang sudah perkasa tidak bijaksana. Artinya kalau kita sudah di rahim, sudah sempurna, ya, kemudian diberikan roh dan jiwa, manusia itu kan sebetulnya kan makhluk langit, ya. Jiwanya ini makhluk langit. Jiwa, roh yang ada jiwa ini makhluk langit. Kemudian waktu ibu kita dan ayah kita berpelukan, terjadilah pembuahan. Nah, Allah makhluk yang pembuahan ini dimasukkan, maka lahir kita. Jadi gleger-gleger sing kita ini hanya kendaraan. Supaya kendaraan ini yang ada di dalam diri kita masing-masing ini bisa mengantarkan sang jiwa tadi menuju Allah itu dalam keadaan sebagaimana dia mengerti Tuhan tadi. Maka kata-kata, ya, surat Al-Baqarah ayat 156, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebetulnya kalau kita pahami titik awal dan titik akhir itu harus sama-sama suci, ya. Jadi dari Allah kembali kepada Allah. Tapi kalau ruwet, ya, dalam dunia ini masih banyak udah. Saya ulang ya. Surah Al-Baqarah ayat 156 itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau seperti jam itu awalnya jam 9, jarum itu 9, kemudian berputar, nanti berhenti di 9. Itu titik awal, titik akhir tidak kelihatan, Pak. Itulah yang dikehendaki Allah. Waktu kita lahir ini suci, ya, nanti kembali pada Allah itu dalam keadaan suci. Jangan membawa hutang-hutang jiwa, ya. Tapi karena manusia kadang lupa pada dirinya, akhirnya yang terjadi itu adalah virus-virus dalam jiwanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan belum suci. Bukan titik awal dan titik akhir sama, tapi garis ini lurus, ya, tidak itu. Nah, maka kita harus membaca kitab yang ada di dalam diri kita masing-masing, karena Allah juga memberikan istilahnya juga kitab sejati kalau membahas kita, ya. Dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah, ayat ini sebetulnya hubungan dengan ayat 13.
nanti di hari kiamat kita bisa membaca kitab kita sendiri atau rekaman kita sendiri, ya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, manakala kita ini sudah bangkit jiwa kita, ya. Kiamat itu kan artinya qiyamul lail itu kan berdiri untuk malam. Kalau jiwa kita sudah bangkit, itu kita bisa membaca diri kita sendiri, Pak. Saya ini salahnya berapa, baiknya berapa, ya. Apakah masih ada sakit hati, dendam, kecewa, atau saya sudah lembut, sudah baik. Sikap orang itu dengan saya bagaimana, itu kan harus tahu. Suruh membaca kitabnya sendiri. Bisa, kalau dalam kesadaran tinggi kita bisa melihatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau punya membaca surat Fil, ya, itu kan ada dua binatang, burung dan gajah, kan begitu. Burung itu lambang orang yang sudah kesadaran tinggi, bisa melihat di bawah itu indah semua, ya. Ada orang bakar sampah, dilihat dari atas juga baik-baik saja. Ada pemandangan indah, dilihat dari atas juga baik-baik saja. Ada air mengalir di sungai, dilihat dari atas baik-baik saja. Nah, ini artinya kalau dalam diri kita ini sudah dalam puncak kesadarannya sudah tinggi, frekuensinya tinggi, vibrasinya bagus, ya, energinya bagus, melihat di luar diri kita itu baik semua, indah semua. Tapi kalau posisi kita masih di bawah, belum naik ke atas, kesadaran rendah, ya, kalau mbah-mbah kita dulu, bahkan para wali itu kan bikin tumpeng, kemudian bawahnya itu urap. Neng isor iki awut-awutan kaya urap ini, campur ada sayur mayur, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menuju Allah di atas sudah bersih. Itu sebenarnya mengandung simbol, ya, dulunya. Tapi kadang ada orang yang tidak dijelaskan. Maka kita harus melihat seperti tadi ke muka bahwa diri kita ini sebenarnya ada burkon. Tadi saya gambarkan, walaupun belum pernah kesampaian dai, belum pernah pengajian, belum pernah membaca Quran, belum kenal agama, tapi di sini Allah sudah memberikan yang namanya kesadaran, kolbu hati nurani, dan juga fuad tadi sudah tahu menolong itu baik, memberi baik, ya. Kalau membuat sakit hati orang itu buruk, bohong itu buruk, mencuri itu buruk, sudah tahu, Pak, di sini. Nah, itu kita mendapatkan pengajian itu hanya stimulan, ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang sabar, itu harus di luar, bukan kalau dalam pengajian ini ya sabar semua. Nanti kita waktu interaksi, ya, di jalan macet, nah itulah sebenarnya pengajian yang sungguhnya itu di luar itu. Kalau di masjid ini kan soleh semua, kelihatannya sabar semua, baik semua, kan begitu, ya. Di pengajian banyak itu pas pengajian, tapi nanti pulang pengajian macet, bengok-bengok, nesu karo Allah. Ini namanya, ya, itulah sekolah kehidupan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sekolah kehidupan itu kurikulumnya kita ini beda-beda, ujiannya beda-beda. Kalau sekolah akademik itu pelajaran dulu, baru ujian. Tapi dalam sekolah kehidupan, ya, itu ujiannya di depan dan mendadak, pelajarannya di belakang, ya. Contoh penjalan sepeda, kesenggol wong, jepret, jatuh, ya, ini ujian dulu. Nanti pelajarannya apa? Oh, saya kurang hati-hati. Kalau di spiritualnya, oh mungkin saya kurang sedekah. Akhirnya ada pelajaran. Itu sekolah kehidupan. Nah, kalau sekolah kehidupan itu lulusannya S4. S4 itu suka senyum, sedih senyum, sehat senyum, sakit senyum. Nah, kalau sudah ini tataran tinggi, nanti kalau meninggal sudah menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sudah tingkatan itu, memberikan pelayanan sesama, menebar kasih sayang, kemudian
tidak ada kebencian. Jadi kelihatan ada Pak, tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan ataupun sudah kena sakit yang parah masih marah-marah sama orang, lah itu nanti lihat dulu, itu belum tentu husnul khotimah kan begitu. Nah maka mari kita menghadirkan Allah dalam diri kita ya. Kalau kita tadi dalam Al-Isra 14 tadi, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Nah ayat di atas menugaskan kepada setiap manusia untuk membaca kitab amalnya sendiri. Di sini, saat ini, sekarang, itulah cara menghitung diri atau hisab yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya hanya diri kitablah yang paling tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi alam hisab itu hanya terjadi setelah hari kebangkitan atau kiamat. Secara pragmatis Pak, hari kiamat nanti ya silahkan. Hari kiamat adalah hari di mana jiwa kita bangkit dari kematian kesadaran. Maka jiwa-jiwa yang sudah sadar yang akan dapat menghisap dirinya sendiri. Yang jiwanya belum sadar tak mungkin dapat menghisap atau menghitung dirinya sendiri. Biasanya masih sibuk menghisap orang lain. Nah, kan ayatnya bacanya kitab Pak, tapi suruh menghisap dirinya sendiri. Biasanya manusia itu sukanya menghisap orang lain. Biasanya sukanya itu ngisi nilai rapot orang lain, kan begitu Pak. Malah lali awake dhewe. Itulah padahal kalau kita ke Al-Qur'an ya, Nabi ya, karena Nabi itu kan ditanya khuluquhul Qur'an, akhlaknya itu Al-Qur'an. Nah, kalau akhlaknya Qur'an berarti Al-Qur'an itu tidak boleh suudzon, harusnya tidak suudzon misalnya seperti itu. Nah, maka ya tanda-tanda orang yang sudah bangkit itu ya ibaratnya gunung diperjalankan. Itu adalah bahasa simbolik dalam Al-Qur'an. Ya. Kata gunung dalam Al-Qur'an adalah simbol dari puncak kesadaran pada diri manusia. Secara fisik kesadaran manusia ada di kepala. Kepala adalah pusat kendali seluruh sistem kimiawi dan kelistrikan pada tubuh manusia. Itu sebabnya manusia yang kepalanya mengalami kerusakan, misalnya pecah pembuluh darah, maka manusia mengalami kelumpuhan total. Jadi ya, kiamat bisa dipahami nanti kemudian secara pragmatis ya, karena Al-Qur'an itu juga bukan hanya konseptual, bukan hanya tekstual, tapi kontekstual. Jadi bukan konsep, bukan teks saja, tapi juga kontekstual. Misalnya demikian, kalau kita belajar membaca kisah Nabi Ibrahim, ya kita secara kontekstualnya kita juga harus melihat levelnya berusaha seperti Nabi Ibrahim. Kalau kita membaca cerita atau kisah Nabi Musa, ya kita sedapat mungkin juga seperti Musa, kan begitu. Nah, maka sekarang ini saatnya menjadi diri kita yang murah hati, pemaaf, pengasih, memiliki keagungan batin, ya. Kita lepaskan perasaan-perasaan negatif. Kita lakukan sebuah manuver yang sehat yang akan membantu transformasi batin kita. Berhentilah melawan emosi-emosi positif. Nah, jadi memang kuncinya kalau kita bisa menghadirkan Allah, kemudian bisa membaca kitab diri sejati, diri sendiri ini, intinya kita akan naik kesadaran. Maka sebetulnya tujuan kita mengkaji ini adalah ada perubahan yang revolusioner dalam diri kita ini, menjadi orang yang menebar rahmat, bisa menjadi khalifah dalam dirinya sendiri. Kan biasanya orang kan mengajak tentang khalifah, tapi harus bisa menguasai dirinya sendiri atau menjadi khalifah dalam dirinya sendiri. Kalau orang masing-masing sudah menguasai dirinya sendiri, sudah mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, itu insya Allah ya akan menjadi baik di sananya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian baca surat Al-Hadid ayat 3 itu kan ada firman Allah, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu.
Dialah yang hafal, yang akhir, yang dohir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini pembahasannya memang harus khusus ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu itu ada yang umum, ada yang khusus, ada yang lebih khusus. Kalau hal yang memang orang awam belum bisa mencerna, itu kadang akan menyalahkan sesuatu yang belum sampai. Maka zaman Rasulullah itu ada ayat, kalau ingin konsultasi khusus, orang itu suruh sedekah dulu untuk ngetes dia orang saat itu. Nah, kalau istilahnya ilmu yang khusus, lebih khusus, itu dalam surat Al-Kahfi juga tidak boleh sembarangan memberikan kepada orang. Ibaratnya begini, kalau orang itu ngerti ini ya, ngertosipun namun 2 tambah 2 4 ya. Kemudian ada orang yang satu lagi akar 16 itu 4, ada yang tinggi lagi log 10.000 4. Kalau tahunnya itu hanya 2 tambah 2 4, ada orang yang sudah mahasiswa mengatakan log 10.000 4, mesti yang tataran bawah ini menyalahkan yang sana. Maka kita kalau ada sesuatu ilmu dari Allah itu, Allah sudah menggambarkan ilmu Allah itu ibarat ma'ul haya, air kehidupan. Jadi air itu kan mengalirnya ke tempat yang rendah, Pak. Manakala kita sudah rendah hati, ilmu Allah itu akan hadir dari mana saja. Dan apa yang sudah kita pahami, kita jalankan, Allah nanti akan memberikan ilmu yang kita belum tahu. Ya. Kan Allah sudah mengatakan dalam surat Iqra itu kan ya. Alladzi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajari manusia apa yang dia belum tahu. Ya, manusia itu siapa saja. Nah, oleh karena itu ya, maka kita harus menghadirkan Allah semampu kita, yaitu dengan cara tadi, Allah pengasih penyayang, kita juga pengasih penyayang. Kalau Allah latifun khabir, Allah maha lembut, kita juga maha lembut. Sekarang ayat yang terakhir untuk malam ini, surah Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwalu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun ya kamu menghadap, ya disitulah ada wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita menghadap ke timur, ke barat, ya itu dimanapun itu ada Allah. Maka di dalam surat Kursi, Pak, ya ayat Kursi itu Al-Baqarah ayat 255 itu kan, di situ kan wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Di depan sudah ada la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi kita mau datang kepada Allah kapan saja, di mana saja, itu Allah siap, sudah ada, Pak. Dan kita mungkin nyari Pak RT aja, pagi-pagi, wah ini Pak RT kantoran, siang-siang Pak RT istirahat, sore Pak RT tenis, malam Pak RT kuliner, wes mencari manusia sulit. Ya. Tapi kalau Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, kapan saja, di mana saja kamu akan menemui Allah, Allah hadir. Nah, oleh karena itu mari sebagai kesimpulan, satu, Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Kita harus menyadari kehadiran Allah. Kalau Allah bersama kita, mosok kita akan berbuat yang tidak baik, kan tidak. Ya. Yang kedua, Allah meliputi segala sesuatu, artinya orang lain itu sebenarnya juga seperti kita. Kamu adalah aku yang lain, dan tugas kita adalah penebar rahmat, sebagaimana juga misi Nabi Adam itu adalah untuk kesejahteraan manusia di planet bumi ini. Kemudian yang ketiga,
Setelah kita tahu segala sesuatunya itu tadi menghadirkan Allah, kita tahu diri kita sendiri, bahwa diri kita ini sejatinya adalah makhluk langit, makhluk rohani, diberi fasilitas tubuh ini supaya tubuh ini kendaraan bisa mengantarkan sang jiwa kembali pada Allah. Kalau tidak bisa, ya ibaratnya kan penjaringan sudah diberi casing baik Pak, misalnya dengan mobil Pajero suruh ke Bandung, tapi karena tidak tahu jalannya, mau keluar tol tidak bisa, mubeng-mubeng tak bensinnya, bani kempes, sopirnya ngantuk dan lain sebagainya. Itulah gambarannya seperti itu. Kalau kita masih ya belum tahu kenal diri kita sendiri, sejatinya makhluk rohani, jiwa kita nanti sudah expired, itu mungkin belum tahu. Maka kalau kita sudah memahami petunjuk dalam Al-Quran, itu carane mati piye, bar mati piye, itu sudah ada semua. Ya misalnya kalau proses mati itu sama dengan tidur, ya surat 39 ayat 42, Az-Zumar ayat 42 itu Allah menahan jiwa orang yang mati dan juga orang yang tidur. Tapi kalau yang tidur nanti bangun dikirim lagi, kalau yang mati dipegang. Prosesnya sama, mengalami, yang satu mengalami sakaratul maut, sakaratul itu artinya pingsan, ya, semaput, tidak sadar. Yang satu nanti tidur. Orang tidur itu tidak dengar Pak. Wong jenengan itu tidur, nun sewu ya, ada orang tidur itu ngorok. Antara mulut dan telinga itu kan dekat. Ngoroknya banteri, telinga nggak dengar. Itu orang tidur. Sama mayat di sini setel ke radio juga nggak dengar. Maka sama-sama karena jiwanya dipegang oleh Allah Ta'ala. Maka supaya kita husnul khotimah di dalam kehidupan sehari-hari kita menghadirkan Allah Ta'ala, kemudian kita menebar kasih sayang, memberikan pelayanan amal soleh ke sesama, dan juga kita dalam diri kita ini tidak terjadi yang namanya kebencian pada siapapun. Maka mari kita hadirkan Allah setiap saat, setiap waktu, kita dekat dengan Allah. Sebagai tutup ayat di dalam surah 16 ayat 128 surat Nahl ayat terakhir, Innallaha ma'alladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau difahami secara mahum mukhalafah, kalau kita tidak takwa, kita tidak baik, Allah tidak bersama kita. Kalau innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita marah-marah, kita sakit hati, kecewa, dendam, Allah tidak bersama kita. Caranya memahami begitu, gampang, mudah sekali. Kebenaran itu sederhana sekali, tidak rumit. Kadang manusia yang berpikir rumit. Demikian, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.